Selamat pagi pemirsa. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani mengungkapkan gangguan dari Ormas maupun LSM sering terjadi. Setiap menjelang Hari Raya, Ormas langganan meminta THR dan jatah ke berbagai pabrik di kawasan industri. Hal ini menyebabkan tambahan biaya yang tidak sedikit. Lebih jauh seperti berkaca dari insiden penutupan pabrik di Cilegon, bukan hanya operasional pabrik yang terganggu, tapi juga citra negatif pada iklim investasi. Premanisme baik oleh ormas maupun non-ormas menambah tantangan usaha di Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di edisi hari ini Selasa 18 Maret 2025 dengan tema Basmi Premanisme Penghambat Industri bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Nggak minta THR. ini sesuatu yang semacam jadi tradisi tahunan, Bang. Dan tadinya saya sempat pikir bahwa sudah tidak ada lagi atau minimal lah preman-preman yang minta-minta uang, terutama terkait dengan hari-hari besar keagamaan. Tapi ternyata ini masih menghambat industri. Apa yang mau disampaikan editorial, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan aktivitas premanisme ini ya, tindakan-tindakan premanisme ini sebetulnya kan sudah berlangsung lama, dianggap sangat mengganggu pertumbuhan industri di Republik ini kan. Dan itu sudah ya tidak lebih dan tidak kurang sudah puluhan tahun itu. Jadi udah penyakit gitu ya. Hampir seumur Republik ini mungkin ya? Ya, saya pikir begitu. Nah, tetapi memang ini akan muncul seperti tiba-tiba kalau sudah hari-hari besar keagamaan kan, seperti ini kan, supaya ada kerangkanya katanya, supaya ada alasan. Tapi sebetulnya yang paling parah justru bukan di hari-hari besar keagamaan ini, dalam keseharian. Di luar itu pun juga? Bukan di luar. Setiap hari? Setiap hari itu terjadi. Gitu ya. Karena bertanya, katakanlah misalnya kan bangun pabrik, udah pasti datang preman. Dan biasanya preman ini kan selalu membawa nama-nama ormas tertentu gitu kan. Nah, bangun pabrik. Terus katakanlah misalnya dia bongkar muat. Macam-macam. Dan ini akan membuat para pabrik-pabrik itu ya ketakutan. Iyalah. Nah, saya pagi ini kan saya baca tadi misalnya Kapolres Bekasi buat pernyataan kan gitu kan. Kalau ada preman yang minta THR, yang layani itu kan. Lapor kepada polisi. Ada call centernya 110 kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian-kejadian seperti ini baru kali pertama? Nah, mestinya kan saat ini kan tidak lagi bicara kalau ada. Ya pasti banyak. Tidak hanya di hari raya seperti ini. Setiap hari. Di Bekasi, di Kerawang, di Banten, di Batam. Industri lah ya, banyak pabrik ya. Di Medan, di mana-mana kan terjadi itu kan. Apakah mereka para pengusaha yang tidak pernah mengeluh? Mereka sudah capek mengeluh. Pertanyaannya, kenapa sampai mereka sekarang ya udahlah. Banyak di antara mereka daripada berhadapan dengan mereka ini, ada yang mau juga menghitung ya udahlah kita bayar gitu kan. Tapi ada juga yang milih udah kita tutup aja usaha ini. Nah, itu yang menjadi masalah kalau kemudian akhirnya Indonesia di sekian daerahnya menjadi tempat-tempat yang malah dijauhi oleh para pengusaha. Tapi itu akan kita bahas bagaimana, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 18 Maret 2025, Basmi Premanisme Penghambat Industri. Basmi Premanisme Penghambat Industri. Insiden pabrik di Cilegon, Banten hanyalah puncak gunung es permasalahan premanisme ormas di Indonesia. Namun penyerangan yang sampai mengunci pagar pabrik itu semestinya menjadi akhir dari sikap lembek negara terhadap premanisme ormas.
Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Shinta Wijaya Kamdani, gangguan dari ormas maupun LSM sudah kerap terjadi. Setiap hari raya, ormas pun langganan meminta THR dan jatah ke berbagai pabrik di kawasan industri. Hal ini menyebabkan tambahan biaya yang tidak sedikit. Lebih jauh, seperti berkaca dari insiden penutupan pabrik di Cilegon, bukan hanya operasional pabrik yang terganggu, melainkan juga citra negatif pada iklim investasi. Premanisme, baik ormas maupun non-ormas, menambah tantangan usaha di Indonesia. Padahal selama ini saja, Indonesia masih jeblok soal skor kemudahan usaha. Tahun lalu, dalam laporan Business Ready, Be Ready, yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, sejumlah skor Indonesia di bawah 50 negara yang masuk dalam laporan tersebut. Jika melihat data-data itu, maka tantangan usaha memang tidak semata keamanan. Meski begitu, premanisme dan ketidakjelasan penanganan hukumnya memang merupakan hal yang dapat mendorong bisnis insolvency. Hal ini sungguh disayangkan karena sebenarnya Indonesia unggul di 3 indikator lainnya. Namun, sebagaimana bisa kita lihat dari persaingan di regional, keunggulan lokasi, jumlah tenaga kerja, maupun layanan utilitas merupakan hal yang mudah disaingi negara tetangga. Tidak heran, sejak 2024 pun investor berbondong-bondong ke Vietnam atau sekadar menanamkan investasi receh di Indonesia. Di sisi lain, merajalelanya premanisme ormas juga bukan tanpa dosa para penguasa. Sejarah ormas dimulai pada masa Orde Baru dan memang dibentuk sebagai alat politik dan konsolidasi kekuasaan. Pasca Reformasi 1998, banyak ormas kehilangan sumber keuangan dan pelindung sehingga berupaya menghidupi diri dengan berbagai cara. Dengan kekuatan dan massa, maka aksi premanisme tidak sulit mereka lakukan dari high level sampai jalanan. Tidak hanya itu, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi membuat entitas ormas menjadi hal menggiurkan bagi sebagian masyarakat. Cilegon adalah potret bagaimana ketimpangan ekonomi membuat ormas begitu menjamur. Pada Oktober 2023, jumlah ormas di daerah itu diperkirakan mencapai 300, sehingga 188-nya yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT atau izin dari Kementerian Hukum serta dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri Republik Indonesia. Dari kondisi itu, maka tidak sulit dipahami jika aksi premanisme ormas marak di sana. Kawasan industri menjadi sasaran empuk karena di daerah-daerah pinggiran ini wajah kemajuan ekonomi dari industri. Penegakan hukum terhadap para pelaku premanisme jelas harus dilakukan. Meski begitu, jelas ini tidak akan benar-benar menghentikan premanisme ormas selama kesenjangan ekonomi masih tinggi. Sebab itu, solusi jangka panjang harus memasukkan langkah-langkah pemerataan ekonomi termasuk akses pendidikan. Hanya dengan langkah menyeluruh ini, maka ormas tidak mudah subur di wilayah marginal. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Anda di Bekasi Pak, dan kalau kita dengar Bekasi termasuk salah satu yang banyak preman atau ormas ya. Pendapat Anda seperti apa Pak? Silakan Pak. Oh, itu sangat betul sekali Bung Leo. Ada saudara saya, dia usaha buka usaha kecil-kecilan di Bekasi. Itu usaha kecil-kecilan loh, belum industri ya. Itu mereka akhirnya tutup karena nggak sanggup menghadapi preman. Oh. Asal kata preman itu sebenarnya Bung Leo sama Bung Eman, saya kira tahu itu free man. Ya, dulu orang yang Indonesia preman susah bilangnya jadi preman gitu. Nah, preman ini artinya orang nggak ada kerja. Tapi faktanya sekarang yang bertingkah laku sebagai preman itu kadang juga ada yang bukan preman, tapi ya mungkin oknum daerah tersebut, ada juga keamanan yang harusnya mengamankan juga bertingkah laku sebagai preman. Di Tapanuli juga ada itu Bung Eman, Bung Leo. Jadi ada orang usaha di sana, itu pabrikan, dipaksa harus menerima pegawainya itu adalah orang setempat 30% sampai 50%. Nggak dikasih, nanti mereka ganggu. Kalau dikasih ternyata, ya ini halak kita juga, dia siang makan, siang ke rumah, nggak balik lagi. Dan malah, sehingga mereka rugi kan, akhirnya pindah. Begitu. Jadi kapan majunya daerah-daerah itu kalau begini? Jadi kalau premanisme ini sangat merugikan bangsa, sangat merugikan daerah tersebut. Jadi memang harus dibagi, cuman sulit pastinya. Dulu ada kita Pam Swakarsa, ada unsur agama juga. Nah ini contoh-contoh yang jadi sekarang berkembang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat Pak Ondo, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi Pak Ondo di Bekasi mengatakan bahkan usaha kecil pun dipalak oleh preman-preman dan yang paling penting harus diberantas. Tapi susah kata Pak Ondo. Memang sesusah itu Bang untuk memberantas preman atau oknum-oknum ormas ini Bang? Iya, faktanya kan sudah puluhan tahun kan nggak bisa diberantas kan. Jadi kalau misalnya sekarang katakanlah aparat penegak hukum bilang kalau ada yang minta uang jangan layani gitu kan. Loh, emangnya tidak ada? Kan itu kan pernyataannya penegak hukum ini kan sepertinya emang ada kok. Seperti memperhalus ya? Nah, malah sekarang juga ada, saya baca juga menteri mengatakan kita akan data preman-preman dari ormas mana didata, mau mendata supaya ya nggak tahu mau mendata. Kok hari gini masih mendata? Loh, ini kan keluhan dari pengusaha ini kan sudah puluhan tahun. Mereka sudah dalam keadaan udah putus asa sebetulnya. Mereka mau berbisnis, mereka mau menginvestasi di sini. Tapi sepertinya kan pemerintah ini kan tidak memahami tingkat kesulitan mereka. Jadi kalau sampai puluhan tahun memang ya kesimpulan kita memang sulit diberantas atau memang nggak usah diberantas kan gitu kan? Atau malah begitu ya? Nah, jadi mungkin jangan-jangan juga preman-preman ini juga di backing-nya juga oleh oknum juga gitu. Oknum petugas gitu kan. Kita kan nggak tahu. Nah, bisa jadi. Sebetulnya kan gini loh. Itu kan mudah sebetulnya ini. Tinggal buat shock terapi aja. Seperti pernah terjadi di Orde Baru kan. Zaman Pak Harto misalnya. Untuk premanisme dulu kan tukang palak langsung ada Petrus. Meskipun tidak dikonfirmasi Bang, tidak diakui. Ya, kan ada penembakan misterius gitu kan. Betul, untuk residivis. Orang-orang bertato waktu itu. Saya waktu itu sudah wartawan yang suka meliputi peristiwa ini kan. Leo tahu nggak? Sepi. Preman-preman itu pada kabur. Ngumpet semua. Saya tahu Sianu. Ada yang ke luar negeri, ada dan tato-tato semua dibersihin. Supaya bagaimana caranya supaya nggak dihilangkan. Artinya kalau penegak hukum, kalau pemerintah serius bisa. Ini pun sebetulnya kalau pemerintah serius untuk memberantas premanisme ini,
yang mengatasnamakan oknum-oknum ormas ini Ormas, ya. bisa. Pada waktu zaman itu Bang yang sering disebut Petrus itu, penembakan misterius itu memang kriminalitas drop drastis. Langsung drop, dan kita pun jalan tengah malam Langsung ke aman ya. aman itu. Nggak ada yang berani. Orang rambu-rambu gondrong nggak ada Iya, lagi. iya. Ini tato-tato. Jadi Hilang. kalau tatonya nggak bisa hilang, pakai lengan panjang, tutupin dia. Bang, tapi kalau itu katakanlah diduplikasi Bang, cara seperti itu sekarang, pasti nanti ada banyak yang protes. Wah, itu melanggar HAM katanya begitu Bang. Tidak perlu seperti Petrus ya. Shock terapi itu kan, tangkap, adili. Dan kalau ada ormas yang memang melanggar hukum, bubarin. Ya. Kan itu sebetulnya. Maksudnya negara tetap harus bertindak melawan mereka. Kan tindakannya kan tidak perlu fatal seperti Orde Baru. Iya, iya. Tapi kan sama saja kan, namanya shock terapi. Iya. Kalau misalnya katakanlah kepolisian bertindak tegas, masa mereka tidak tahu oknum-oknum ormas mana yang tidak berbuat ini? Tahu lah Bang. Tahu itu kan. Serse di mana-mana kok. Jadi menurut kita polisi tidak usah mengatakan kalau ada, razia aja. Nggak usah razia, mereka sudah punya daftar kok. Iya. Misalnya Polres, Polsek, mereka sudah punya daftar situ kan. Contohkan saja ya. Contohkan saja. Shock terapi Coba lindungi semua pengusaha-pengusaha di wilayah masing-masing. Iya, iya. Setiap Polda melindungi pengusaha-pengusaha di wilayah dia. Iya. Polres begitu, Polsek begitu. Iya. Bahkan minta bantuan kepada Kodam. Kalau kemudian yang terjadi sekarang ini Bang, ketika kelihatannya makin banyak preman, makin banyak oknum ormas yang memalaki perusahaan-perusahaan, terus terjadi atau malah jangan-jangan makin bertambah, akibatnya apa Bang? Ya kalau akibatnya kan bisa kita lihat mereka para pengusaha ini juga mengatakan ratusan triliun hilang itu Iya. Untuk bayar uang preman itu. Ya pokoknya daripada dia bayar uang preman, dia bagusan dia tutup. Dia keluar. Dia keluar dari Indonesia. Wah. Kan kalau menurut angka dari Iya. apa itu himpunan Apindo. Apindo itu kan Iya. ratusan triliun Iya, iya. hilang. Iya. Nah, jadi oleh karena itu kita himbau, kita desaklah Iya. pemerintah, Iya. coba buat shock terapi, buktikan bahwa negara hadir Iya. di dalam melindungi semua pengusaha-pengusaha, melindungi rakyat di Republik ini. Baik, kita percaya dan kita harapkan itu akan terjadi. Bang Elman Saragih. Tapi jangan omon-omon aja. Jangan hanya bicara, tapi dilakukan dalam tindakan nyata. Ya. Terima kasih Bang Elman sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, penegakan hukum terhadap para preman jelas harus dilakukan. Meski begitu, jelas ini tidak akan benar-benar menghentikan premanisme ormas selama kesenjangan ekonomi masih tinggi. Karena itu, solusi jangka panjang harus memasukkan langkah-langkah pemerataan ekonomi termasuk pendidikan. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.